Mas, Sudah saya rekam, Bu Ella. siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, selamat berjumpa dengan saya. Salam dan bahagia. Hari ini kita berjumpa di Lokakarya yang keempat, gitu ya. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu ya. Minta akses Bu Yola untuk share screen. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Baik. Ya, Bu. Nah, Bapak Ibu, kita sampai di Lokakarya yang keempat ya, dengan tema penguatan praktik coaching bersama saya yang akan membersamai Bapak Ibu semua, insya Allah selama 15 menit ke depan. Sebentar. Ya, Bapak Ibu, aktivitas yang akan kita lalui hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua review dan refleksi materi, yang ketiga praktek coaching, yang keempat umpan balik, yang kelima refleksi, dan yang keenam doa. Nah, tujuan belajar kita pada Loka 4 ini, yang pertama, peserta mampu menunjukkan kemampuan coaching yang dimiliki. Kemudian yang kedua, peserta mampu mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki dalam melakukan praktek coaching. Nah, sebelum kita masuk ke acara kita, praktek coaching, ini adalah usulan kesepakatan kelas kita. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, berpartisipasi aktif. Apakah bisa disepakati Bapak Ibu yang dua ini? Bisa, Ibu. Nah, monggo saya Bu. persilakan untuk menambahkan usulan kesepakatan kelas kita. Fokus pada sesi belajar hari ini, Bu. Fokus ya. Atau hadir sepenuhnya ya. Nah, kemudian ada lagi usulan yang ingin ditambahkan? Jika ingin bertanya, Bu, silakan bisa resign. Oh ya, raise hand. Raise hand jika bertanya. Oke, terima kasih Bu Heni. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditambahkan? Menghargai pendapat, Bu, mungkin. Oh, saling menghargai pendapat. Oke. Ada lagi Bapak Ibu atau cukup? Bu. Cukup. Baik, ada kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama, yaitu hadir tepat waktu, berpartisipasi aktif, hadir sepenuhnya, kemudian raise hand jika ingin bertanya, kemudian menghargai pendapat. Sepakat semua ya Bapak Ibu ya? Ya, sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Sepakat. Baik. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya, mari kita refreshing sejenak dengan bermain sedikit permainan supaya kita rileks dulu ya sebelum kita melakukan praktik coaching nantinya. Permainannya kita akan melakukan sambung
kalimat, sambung kalimat. Nanti kita menyebutkan makanan yang kita sukai, kemudian nanti kita lemparkan gitu ya. Kita lemparkan. Misalnya makanan yang saya sukai adalah soto. Soto saya berikan kepada Bu Heni. Maka nanti Bu Heni menyampaikan makanan apa yang disukai. Seperti itu ya. Bisa disepakati? Bisa, Ibu. Baik, saya mulai dari saya. Makanan yang saya sukai adalah sate. Sate saya berikan kepada Bu Yola. Makanan yang saya sukai adalah gulai. Selanjutnya saya berikan kepada Pak Danang. Makanan yang saya sukai adalah lemper. Lempernya mau dikasih ke siapa, Pak? Ke Bu Nurmalasari aja lah. Oke, Akhirannya per ya, Bu ya? nggak harus, Bu. Oh iya. Makanan yang saya sukai adalah pecel. Nah, pecelnya mau dikasih ke siapa, Bu? Masih Suaranya mute, Bu. mute, Bu. Oh iya, saya berikan ke Bu Heni. Oke. Terima kasih. Saya suka bakso. Baksonya saya kasih ke Pak. Siapa yang belum ya? Pak Pak Komarudin. Puji. Pak Puji. Pak Puji. Tanya Nalik. Nah, Pak Puji. Apa tadi, Bu? Bakso, Pak. Dikasih bakso sama Bu Heni, Pak. Ya, yang terakhir tadi apa? Bakso. Oh, eh, makanan bakso saya suka menyukai makanan mie ayam. Oke deh. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua telah berpartisipasi dalam ice breaking kita. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan mereview materi coaching yang telah Bapak Ibu pelajari kemarin di LMS gitu ya bersama fasilitator dan instruktur. Ini akan saya bagikan link Jamboard. Nanti Bapak Ibu kami mohon bisa untuk mengisikan di link tersebut. Di Jamboardnya mana? Ini. C. Ya, silakan Bapak Ibu diisikan di link Jamboard yang saya kirimkan. Ada 2 pertanyaan. Silakan diisikan. Apakah sudah bisa diakses Jamboardnya? Bisa, Bu. Oke, silakan. Karena ini sifatnya refleksi, jadi tidak ada benar salah ya Bapak Ibu, itu menurut persepsi Bapak Ibu.
Sudah ada yang memberikan tanggapan? Di sini belum muncul. Muncul. Tunggu Bu Yola sudah. Coaching adalah proses pendampingan yang mengantarkan coaching menjadi percaya diri, menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, bagus sekali. Itu saya Bu Ella. Saya lupa ngasih nama. Oh ya, ini dari Bu Nurmalasari. Ini Bu Yola yang pertanyaan kedua. Hal apa yang belum Anda pahami tentang coaching? Saya belum paham tujuan coaching. Oke. Bu Yola, pertanyaan pertama belum ya? Ini Bu Yola. Sebuah proses di mana seorang individu yang dikenal sebagai coach bekerja sama dengan seorang klien atau coachee untuk mencapai tujuan. Oke, dari Pak Danang, coaching adalah bentuk kemitraan bersama klien coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional. Biasanya masih nggak bisa dibuka ya Bu ya? Begitu ya Bu ya. Ini yang lain bisa ini. Bu Nurmalasari, saya sering lepas kendali memberi solusi atas permasalahan coaching. Oke. Baik, mungkin Bu Heni yang tidak bisa mengakses Jamboard bisa menuliskan di kolom chat ya, Bu Heni ya, supaya bisa menyampaikan refleksinya. Baik, Bapak Ibu, ini mengingat waktu, terima kasih sekali atas responnya. Jadi saya ingin memberi penguatan gitu ya, bahwa tadi benar yang dikatakan Pak Danang bahwa coaching itu adalah sebuah proses kemitraan. Jadi antara coach dengan coachee itu posisinya sejajar, seperti mitra. Jadi tidak ada yang lebih superior atau tidak ada yang lebih lebih pintar atau lebih di atas gitu. Sifatnya kemitraan. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa tujuan coaching itu adalah memaksimalkan potensi coaching gitu ya. Jadi benar sekali Bapak Ibu bahwa nanti dari proses coaching ini si coach akan menggali kemampuan dari si coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, beri aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melakukan praktek coaching ya Bapak Ibu ya. Nanti butuh 3 orang untuk berperan sebagai coach. Yang pertama, yang kedua sebagai coachee, kemudian yang ketiga sebagai observer. Nah ini kami harapkan nanti Pak Danang sebagai coach,
kemudian Bu Heni sebagai coachee, kemudian Bu Nurmalasari sebagai observer gitu. Sebelum praktik, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada, Bu. Oke, langsung kita praktik ya. Bu. Baik, silakan Bu Heni, Pak Danang melakukan proses coaching, kemudian Bu Nurmalasari sebagai observer. Kami persilakan. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bapak. Bu Heni kemarin kayaknya menghubungi saya lewat WA ya, tapi mohon maaf kemarin belum bisa saya tanggapi karena ada kepentingan. Mungkin untuk hari ini mungkin ada yang Ibu ingin sampaikan kok kemarin menghubungi saya tumben itu. Ada apa sih Bu? Iya Pak, saya ingin cerita dengan Bapak. Ada masalah ini di sekolah. Iya, tentang apa itu Bu kalau boleh tahu? Di sini yang saya temui ya Pak, ada keluhan dari anak-anak bahwa guru itu belajar menuntut siswa untuk selalu membuat PPT Pak. Anak-anak ngeluh katanya bosen, jenuh gitu. Sehingga gimana caranya ya untuk memberitahu ya si guru ini agar dia tidak tersinggung gitu Pak. Oh gitu. Jadi intinya Bu Heni kita ingin berdiskusi ya untuk keluhan anak-anak itu Bu ya. Jadi ada anak-anak itu curhat, ada bapak ibu guru yang suruh membuat PPT gitu ya di kegiatan di sekolah itu ya Bu. Iya benar Pak. Baik Bu. Oh, kalau dilihat dari yang Ibu sampaikan tadi, mungkin apa ya yang kira-kira Ibu bisa ceritakan kira-kira kenapa kok Bapak guru itu kok mungkin kok menugaskan siswa membuat PPT gitu loh, Bu. Iya Pak. Kalau saya perhatikan mungkin ada niat baiknya juga ya Pak bahwa dia ingin meningkatkan kompetensi anak di bagian pembuatan PowerPoint, kemudian Canva gitu. Tapi sisi negatifnya ketika itu selalu belajarnya monoton, itu membuat siswa bosan dan tidak ada motivasi karena itu lagi jadi bosen gitu Pak. Jadi menurut Ibu mungkin ini ya dari Bapak guru itu merasa bosan gitu ya untuk kegiatan pembuatan PPT itu gitu ya. Menurut Ibu ini kira-kira ada nggak ya solusinya gitu loh untuk kalau tidak mau menggunakan PPT gitu loh kira-kira Solusinya ya anak nggak seharusnya bosan ya kompetensi anak itu kan berbeda-beda ya Pak antara si A dan si B sehingga harus diberikan kebebasan seluas-luasnya kepada anak untuk mencari atau tugas yang mereka inginkan mengerjakan tugas itu bebas Pak nggak harus terikat satu kelas harus buat PPT semua mungkin dengan diberikan kalau sekarang ini namanya pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Anak-anak itu lebih nyaman dan menyukai Pak karena minat bakatnya itu sudah terlihat ketika dia menyukai minat itu dengan pembelajaran maka dia merasakan asik sehingga bisa mengembangkan kompetensi di dalam dirinya Pak. oh gitu ya oh jadi menurut Ibu ya tidak harus PPT kan bisa menggunakan pembelajaran diferensiasi menurut Ibu kesiapan untuk membuat pembelajaran itu bagaimana Bu kira-kira untuk anak-anak itu dari kemampuan Bapak Ibu guru yang ada ini
Ya dilakukan ini dulu Pak, tes diagnostik atau mengetahui kemampuan awal anak. Mm-mm. Sehingga anak-anak itu kita tahu dia karakteristiknya kemana, potensinya kemana gitu. Kemudian yang dilakukan saya mungkin pendekatan yang pertama mungkin saya ajak komunikasi dulu ya Pak ya, dengan ajak ngobrol biasa sehingga dia tidak merasa tersinggung mungkin ya Pak ya. Jadi jangan formal. Saya ajak mungkin waktu suasana lagi makan bakso atau masih di kantin gitu Pak, saya ajak ngobrol gitu. Mungkin bisa membuat dia tidak merasa tersinggung ya Pak ke depannya. Ya. Dari yang Ibu sampaikan tadi itu, kira-kira kapan ya Bu yang tepatnya untuk mulai kita galakkan pembelajaran diferensiasi itu? Secepatnya, Pak, secepatnya. Langkah yang saya ambil, pertama saya ngobrol dulu atau diskusi dulu dengan guru tersebut. Kemudian setelah guru tersebut diskusi, kemudian saya meminta guru tersebut untuk melihat praktik-praktik baik tentang pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang kedua, dia mungkin akan merancang pembelajaran di kelas itu tentang pembelajaran diferensiasi, Pak. Oke, jadi itu rencana Ibu ya untuk tentang Seminggu, pembelajaran Pak. seminggu ya. Iya, Eh, seminggu. dari yang ingin Ibu rencanakan itu kira-kira siapa ya Bu yang bisa untuk Ibu ajak berkolaborasi, mungkin bertukar wawasan gitu. Hmm, karena di sini saya wakakurikulum ya, Pak. Jadi saya Ya, tukar pikirannya nanti dengan kepala sekolah dan kalau dengan guru sejawat yang lain takutnya dia malah tersinggung, Pak. oke. Dengan murid juga gitu. Oke Bu. Jadi untuk kegiatan ini dapat kita simpulkan ya Bu ya. Jadi harapan ini Ibu ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi. Jadi menurut saya itu sangat luar biasa sekali Bu. Saya mengapresiasi. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu sukses dan nanti kalau sudah berhasil atau ada hal-hal yang ini bisa berkoordinasi atau bisa berkonsultasi dengan saya kembali ya Bu ya. Oh iya, nanti Ya, sebulan lagi ya Pak. Kira-kira nanti dilihat perkembangannya sebulan Pak dari yang saya terapkan gitu. ya, terima kasih Bu. Saya kira cukup ya Bu untuk coaching kita Ya, hari ini terima kasih tentang Pak. solusinya ya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu untuk waktu coaching yang telah dilakukan oleh Bu Heni dan Pak Danang. Baik, sekarang kami persilakan untuk Bu Nur Mulasari menyampaikan umpan baliknya sebagai observer. Silakan Bu Nur Mulasari. Baik, terima kasih untuk waktunya yang saya amati ya, perbincangan yang diadakan oleh Pak Danang sebagai coach ya dan Bu Heni sebagai coach. Menurut saya sudah baik ya, karena di sini ada dibangun ya keakraban melalui obrolan yang hangat, kemudian ada tatap muka langsung, bahasa yang sehari-hari digunakan itu benar-benar tidak kaku ya, dan ini bisa membangun kepercayaan diri dari coach gitu, sehingga coach juga menyampaikan tentang segala permasalahannya, kemudian bisa menemukan kembali jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Baik, itu saja sudah bagus Bu untuk coaching hari ini yang disampaikan oleh Pak Danang dan Bu Heni. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur Malasari sudah menyampaikan umpan baliknya gitu. Nah, Bapak Ibu tadi berdasarkan praktek coaching yang telah dilakukan gitu. Sekarang saya ingin kita melakukan refleksi gitu ya setelah melihat gitu ya, melihat praktik coaching gitu ya. Kemudian mendengarkan umpan balik gitu. Saya ingin salah satu di antara Bapak Ibu menyampaikan refleksi apa yang dirasakan gitu setelah adanya praktik coaching ini. Monggo silahkan, saya beri kesempatan.
Oke ya Bu. Silakan Bu Eni. Jadi, terima kasih setelah praktek coaching ini karena saya sebagai coachingnya yang di coach, saya merasa lebih terbuka Bu, sehingga apa masalah saya dapat menemukan solusinya dari permasalahan yang saya hadapi setelah saya melakukan coaching ini Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni atas refleksi yang telah disampaikan. Nah, adakah yang lain yang ingin menyampaikan refleksi setelah melalui proses coaching tadi? Saya Bu Cukup. coba ya, Bu Oh iya, Ella silakan ya. Pak Danang. Saya tadi melakukan proses coaching, saya sebagai coach, Bu Heni sebagai coach sih. Saya sebagai coach itu emang untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bisa menggali apa sih keinginan dari Bu Heni untuk bisa mengutarakan unek-uneknya. Sebetulnya ada kepotensi, tapi bisa menggali. Bu Heni itu sebenarnya punya ide sebetulnya. Nah ini yang saya merancang kalimat itu memang harus perlu latihan, Bu. Bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bisa menggali koci ini. Ini yang terus terang aja ya dengan penyegaran ini ya, kita agak ini ya, agak ya perlu ini Bu, perlu apa latihan gitu loh. Itu Iya, yang ini refleksi saya. Tapi walaupun bisa, tapi perlu banyak latihan untuk terutama coachnya ini untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bisa memancing coach itu untuk mengeksplorasikan sebetulnya dia punya ide gitu loh Bu. Terima kasih. iya, iya. Betul sekali Pak Danang ya. Wah, bagus sekali nih Pak Danang dan Bu Heni. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi penutup, saya ingin memberi penguatan sedikit bahwa ketika kita sebagai coach, kita memang harus bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang itu bisa menggali, mengeksplor gitu ya, mengeksplor kemampuan dari si coach itu tadi ya. Pertanyaan dalam sebuah coaching itu pertanyaan itu baiknya yang jelas, yang sederhana gitu. Kemudian pertanyaan tadi seperti Pak Danang sampaikan sifatnya terbuka, jangan menyampaikan pertanyaan yang tertutup. Kemudian kita juga harus menghargai apapun itu jawaban dari coaching gitu ya. Kemudian satu lagi yang ingin saya tambahkan bahwa sebagai coach kita harus bisa menangkap kata kunci yang keluar dari coaching, kemudian kata kunci itu nanti akan kita buat untuk membuat pertanyaan berbobot selanjutnya. Mungkin itu penguatan yang bisa saya berikan. Bapak Ibu, terima kasih sekali atas partisipasinya hari ini, luar biasa. Sebelum kita tutup, saya mohon ada salah satu yang memimpin doa pada hari ini. Silahkan Pak Danang mungkin dapat memimpin doa. Baik, terima kasih Bu Ella untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah setelah kita ikuti dengan baik dari awal hingga akhir, agar kegiatan hari ini bisa bermanfaat, membawa berkah, dapat ilmu yang bermanfaat. Marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa, kita mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Bu. Nah, terima kasih Pak Danang. Bapak Ibu, cukup sekian saya membersamai Bapak Ibu dalam Loka Karya 4 hari ini. Tapi sebelum ditutup, kita jangan lupa kita ambil foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan berikan gaya terbaik dari Bapak Ibu. Saya akan ambil gambar dari sini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam memfasilitasi Bapak Ibu. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Sudah. Oke. Tadi saya kok nggak bisa share screen ya Bu, apa aksesnya belum dibuka ya tadi sama Bu Yola ya.